Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 4 Mei 2023, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, dan pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menerima sukacita yang daripada-Mu yang tidak pernah gagal. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Octavia Nainggolan. Kepada Saudari Ocha, kami persilahkan. Terima kasih. Renungan pagi kita hari ini 4 Mei 2023 berjudul Kegembiraan yang diambil dari Tuhan tidak akan pernah gagal. Ayat hafalannya terdapat dalam Mazmur 4 ayat 8. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Orang Kristen hendaknya tidak menetapkan nilai yang terlalu tinggi atau terlalu bergantung pada perasaan yang melayang-layang. Perasaan ini tidak selalu menjadi panduan yang benar. Seharusnya menjadi pelajaran setiap orang Kristen untuk melayani Allah dari prinsip dan tidak diatur oleh perasaan. Dengan melakukan itu, iman akan dilatih dan akan meningkat. Perasaan bukanlah keyakinan. Keduanya berbeda. Iman adalah milik kita untuk dilatih. Tetapi perasaan gembira dan berkat adalah milik Allah untuk diberikan. Jika orang Kristen menjalani kehidupan yang rendah hati dan rela berkorban, kedamaian dan sukacita dalam Tuhan akan menjadi hasilnya. Kebahagiaan yang diperoleh dari sumber duniawi dapat berubah-ubah, sebagaimana keadaan yang bermacam-macam dapat mengubahnya. Tetapi damai sejahtera Kristus adalah damai yang tetap dan abadi. Itu tidak bergantung pada keadaan apapun dalam hidup, pada jumlah barang duniawi atau jumlah teman duniawi. Kristus adalah sumber air hidup, dan kebahagiaan yang diperoleh darinya tidak akan pernah gagal. Dikutip dari Thoughts from the Mountain of Blessing, halaman 16. Demikian renungan pagi kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ocha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang iman dan perasaan, Roh Nubuat berkata dalam In Heavenly Places halaman 106 paragraf 2 berbunyi, tetapi perasaan meskipun begitu menyenangkan bukanlah iman. Tentang perasaan dan iman ini, Nyonya White menyaksikan pengalaman suaminya, James White, yang sakit. Testimonies for the Church, volume 1, halaman 619 paragraf 2 menyatakan, diperlihatkan kepada saya bahwa dalam beberapa hal, kasus suami saya mirip dengan mereka yang menunggu penyegaran. Jika dia harus menunggu kuasa Allah turun ke atas tubuhnya untuk merasakan bahwa dia sembuh sebelum dia melakukan upaya sesuai dengan imannya, berkata, ketika Tuhan menyembuhkan saya akan percaya dan melakukan ini atau itu. Dia mungkin terus menunggu dan akan menyadari tidak ada perubahan karena penggenapan janji Allah hanya disadari oleh mereka yang percaya dan kemudian bekerja sesuai dengan imannya. Sederhananya, saudaraku dalam Tuhan, jika kita tunggu Allah berbuat sesuatu dulu, baru kita percaya, maka itu bukan iman, dan perubahan tidak akan terjadi.
Jika kita tunggu perasaan bahagia dulu, baru percaya, maka itu bukan iman, dan pembaharuan tidak akan terjadi. Itulah yang Nya White terima tentang kondisi suaminya. Kemudian, masih dalam buku yang sama, Testimonies for the Church, volume 1, halaman 620 paragraf 1, melanjutkan. Saya melihat bahwa suami saya cenderung untuk tidak berusaha sesuai dengan imannya. Ketakutan dan kecemasan sehubungan dengan kondisinya telah membuatnya malu. Ia melihat penampilan, perasaan tubuh yang tidak menyenangkan. Malaikat itu berkata, perasaan bukanlah iman. Iman hanyalah untuk menerima Allah sesuai firman-Nya. Saya melihat bahwa dalam nama dan kekuatan Allah, suami saya harus melawan penyakit dan dengan kuasa kemauannya mengatasi perasaannya yang buruk. Dia harus menuntut kebebasannya dalam nama dan kekuatan Allah Israel. Sebanyak mungkin dia harus berhenti berpikir dan berbicara tentang dirinya sendiri. Dia harus ceria dan bahagia. Inilah pengalaman keluarga Nya White yang dinyatakan kepadanya dalam sebuah penglihatan. Pengalaman ini bukan hanya milik keluarga Nyonya White. Pengalaman ini pengalaman kita semua. Kita mau ada bukti dulu, baru percaya. Kita mau bahagia dulu, baru beriman. Kita mau sembuh dulu, baru berbuat. Itu semua tidak akan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Ingat pengalaman orang lumpuh yang diturunkan dari atap. Fokus utama dia bukan kesembuhan jasmani, tetapi kesembuhan rohaninya. Dia berusaha bertemu Yesus untuk memohon akan pengampunan dosa. Dan dia yakin akan jaminan pengampunan itu sewaktu dia masih di rumah. Itulah iman. Jika dia percaya nanti waktu ketemu dan terima pengampunan, itu bukan iman, itu perasaan. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 126 paragraf 3. Perasaan bukanlah keyakinan. Keduanya berbeda. Iman adalah milik kita untuk dilatih, tetapi perasaan gembira dan berkat adalah milik Allah untuk diberikan. Artinya, kita tidak dapat memiliki perasaan gembira dan berkat jika tidak ada iman. Sebab perasaan gembira dan berkat adalah milik Allah dan dari Allah. Adakah kita beriman kepada Allah? Bahkan iman itu sendiri pun adalah dari Allah. Karenanya, iman itu untuk dilatih. Saat kita beriman kepada Allah, baik susah dan senang, maka kita akan mengalami perasaan gembira dan berkat sebelum apapun terjadi atau ada bukti. Dan perasaan gembira serta berkat itu akan bertambah serta meningkat sebagaimana iman kita bertumbuh. Kita sering bersaksi, "Oh, Tuhan itu sangat baik, sebab Dia menjawab doa saya." Ingat, perasaan bukan iman. Tapi pernahkah kita bersaksi, "Oh, Tuhan itu sangat baik, sebab Dia belum jawab doa saya"? Ini bukan perasaan, tapi iman. Sebab apapun jawabnya nanti, kapanpun Dia menjawabnya, kita percaya itulah yang terbaik dan itu demi keselamatan kita. Karena kita percaya pada firman-Nya bahwa Allah Maha Tahu. Oleh sebab itu, Science of the Times Desember tanggal 15 tahun 1890 paragraf 2 menyatakan, ketika Anda tidak merasakan semangat berdoa, Anda harus ingat bahwa perasaan bukanlah iman. Anda harus meminta untuk membuktikan janji-janji Allah. Saya harus belajar dari pengalaman bahwa perasaan bukanlah kriteria bagi kita. Kita harus menerima firman Allah sebagai penasehat kita. Penting bagi kita untuk membaca firman Allah, menemukan janji-janji Allah yang dinyatakan dalam firman-Nya, dan oleh iman percaya bahwa janji-janji itu menjadi bagian kita. Inilah sukacita yang tidak pernah gagal yang kita dapat dari Allah. Sebab kita bersukacita dalam iman, percaya meski belum ada hasil atau bukti.
Sebab jika harus ada bukti terlebih dahulu baru percaya, maka itulah perasaan, dan jika hasilnya berubah-ubah, maka perasaan kita pun berubah-ubah, dan akhirnya kita tidak beriman. Itu sebabnya renungan hari ini menasihatkan dalam Radiant Religion, halaman 126 paragraf 5. Kebahagiaan yang diperoleh dari sumber-sumber duniawi dapat berubah-ubah, sebagaimana keadaan yang bermacam-macam dapat mengubahnya. Tetapi damai sejahtera Kristus adalah damai yang tetap dan abadi. Itu tidak bergantung pada keadaan apapun dalam hidup, pada jumlah barang duniawi atau jumlah teman duniawi. Kristus adalah sumber air hidup, dan kebahagiaan yang diperoleh darinya tidak akan pernah gagal. Demikianlah saudaraku dalam Tuhan, jika kita andalkan perasaan. Jika keadaan berubah-ubah, maka perasaan kita berubah, dan itu bukan iman. Tetapi jika kita memiliki iman, maka kebahagiaan kita tidak pernah gagal. Sebab kebahagiaan kita itu berasal dari Yesus yang adalah sumber air hidup, dan Yesus tinggal dalam hati kita oleh iman. Efesus 3 ayat 17. Dan kebahagiaan atau sukacita itu karena ada damai dalam hidup kita, yaitu damai yang dari Yesus Kristus. Dan bila kedamaian yang dari Yesus tersebut menjadi bagian kita, maka kebahagiaan abadi menjadi milik kita. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Bible Echo, tanggal 15 Januari tahun 1892, paragraf 7, berbunyi, kita harus memiliki Kristus tinggal di dalam hati kita oleh iman, dan kemudian kita akan memanifestasikan buah-buah roh yang firman Allah nyatakan sebagai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sukacita, kebahagiaan, kedamaian yang dari Allah dapat menjadi bagian kita hanya bila mana kita menerima Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Artinya, buah-buah tersebut, yaitu buah-buah roh, perasaan-perasaan tersebut adalah hasil dari pekerjaan iman, yaitu oleh kehadiran Kristus dalam hati kita dan bukan sebaliknya. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Kita mendapat sukacita yang dari Tuhan yang tidak pernah gagal karena kita beriman kepadanya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami, bahwa perasaan itu bukanlah iman, sebab perasaan akan dipengaruhi oleh keadaan, oleh hal-hal yang kami miliki atau kami terima. Dan bila mana keadaan berubah, perasaan berubah. Karenanya itu bukanlah iman. Iman, bila mana kami percaya akan janji-janji Allah yang belum terjadi dan belum menjadi bagian kami, tapi kami yakin Allah yang Maha Tahu akan mewujudkan sesuai waktu dan kehendak-Nya demi kebaikan dan keselamatan kami. Dan teristimewa, boleh kami merasakan kedamaian yang daripada Yesus. Sebab itulah sumber sukacita dan kebahagiaan dalam hidup kami. Sebab apa gunanya memiliki sukacita dan kebahagiaan bila mana tidak ada kedamaian dalam hidup ini? Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hidup kami, maka kami menerima damai sejahtera yang dari Kristus, dan itulah sumber sukacita, sumber kebahagiaan yang tak pernah gagal, yang kami terima daripada-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.